dia senang berbohong, dibenci banyak orang. Jika memiliki sahabat hanya sebentar karena pertentangan, pembosan, dan cepat meninggalkan segala hal yang sedang dikerjakan. Jadi orang dari Selasa ini adalah orang-orang yang Patikan yang ada di dalam sumpah palapa ingin menyatukan Nusantara, namun skala Nusantara Isuna Mukti Palapa Cakrawala Mandala Nipantara Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu Sabtu Donir Sambikolog. Salam kebajikan untuk kita semua dan keluarga dan bangsa ini. Dan tidak lupa saya ucapkan salam serta salawat kepada Nabi junjungan saya Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menguri-nguri tentang budaya Jawa perihal weton atau dino. Dari hal weton atau dino ini kita dapat mengetahui watak dari seseorang, dimana dalam budaya Jawa juga salah satu tradisi yang bisa menjadi pegangan dalam menentukan perhitungan hari baik adalah weton. Weton Jawa yang terdiri dari dino dan pasaran dipercaya juga turut menentukan watak dan karakter seseorang. Setiap dino dan pasaran memiliki angka masing-masing dan bersifat baku. Angka dino dan pasaran ini telah ada sejak ratusan atau beratus tahun yang lalu, sejak kebudayaan Jawa ini muncul. Berikut ini adalah video tentang watak seseorang berdasarkan tutur tinular yang saya ketahui menurut hari, pasar, tanggal, dan bulan dalam kalender Jawa. Namun apabila nanti saya sampaikan adanya perbedaan sudut pandang atau mungkin perbedaan keyakinan atau mungkin adanya kekeliruan, kembali lagi bahwa itu semua adanya keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun silakan memberikan komentar sesuai dengan tema video ini. Dan apabila adanya perbedaan sudut pandang atau keyakinan, kembali lagi ini semua kembali kepada keyakinan masing-masing dan kita saling menghormati keyakinan tersebut. Yang pertama adalah watak menurut hari kelahiran. Seseorang yang lahir di hari Ahad atau Minggu itu mempunyai neptu 5, yang berarti adalah peredaran matahari. Ciri dari orang yang lahir dari hari Minggu ini adalah memiliki hati yang tenang, ikhlas dalam segala hal untuk sanak saudara, keras budinya, cinta terhadap sesamanya, suci dan pandai berbicara serta dapat memerintah orang tua. Untuk watak seseorang yang lahir di hari Senin, ini jumlah 4, ini memiliki makna tentang peredaran bulan, di mana watak seseorang ini adalah dia senang pada kebenaran, ikhlas, cekatan dalam segala hal, bicara tidak dapat dipermainkan ucapannya. Di ucapannya ini tegas dan perlu benar-benar kita menghormati ucapan bagi
orang-orang yang lahir di hari Senin ini. Untuk mereka yang lahir di hari Selasa, punya total 3 orang lahir dari Selasa ini mempunyai simbol peredaran api, di mana orang yang lahir dari Selasa ini dia senang berbohong, dibenci banyak orang, jika memiliki sahabat hanya sebentar karena pertentangan, pembosan, dan cepat meninggalkan segala hal yang sedang dikerjakan. Jadi orang dari Selasa ini adalah orang-orang yang kurang dengan konsekuensi apa yang sedang dikerjakan dan kurangnya tanggung jawab. Untuk mereka yang lahir di hari Rabu yang memiliki jumlah 7, dimana ini memiliki makna tentang peredaran bumi. Orang yang lahir di hari Rabu ini kebaikannya kadang-kadang berlebihan, berkecukupan, kalau bicara tegas, pendiam, jarang memikirkan sebab akibatnya. Dan selanjutnya untuk yang mereka lahir pada hari Kamis yang memiliki total 8, peredarannya itu seperti angin dan petir. Jodohnya sering meninggal terlebih dahulu. Bicaranya menakutkan, sulit punya teman, batinnya tidak tulus, hatinya lekas panas, pemarah, senang pujian, dan mudah ditipu dengan kata-kata halus. Jadi untuk menghadapi orang di hari Kamis ini harus dihadapi dengan sebuah kata-kata yang lembut dan kata yang bijak. Intinya di situ. Untuk yang selanjutnya adalah mereka yang lahir di hari Jumat memiliki 66. Ini orang dari Jumat ini melambangkan bintang, dimana orang yang melambangkan bintang ini suka menasihati, suka memberi, senang mencari kepandaian atau suka belajar, wataknya halus, suka terhadap sanak saudara, banyak sahabat yang mencintainya. Dan orang yang lahir di hari Jumat ini pastinya dia adalah orang-orang yang dikelilingi orang-orang yang sangat mencintainya, hidup dengan penuh kasih sayang dari orang sekitarnya. Selanjutnya adalah orang yang lahir di hari Sabtu, dimana memiliki jumlah 9. Orang yang lahir dari Sabtu ini punya peredaran air atau punya simbol air, dimana orang yang lahir dari Sabtu dengan simbol air ini sering dimusuhi orang, ditakuti, jarang berteman, pandai mencari penghidupan atau pandai berdagang. Semua pekerjaan harus segera dilaksanakan, pekerjaan harus segera beres, dan orang yang lahir dari Sabtu ini identik orang-orang yang suka dengan bekerja keras. Untuk selanjutnya tidak lengkap kalau kita juga tidak membahas tentang pasaran kelahiran untuk mengetahui watak seseorang. Jadi nanti ke depan video ini pun akan berkelanjutan untuk membahas satu persatu, baik dari hari dan pasarannya. Jadi nanti akan ketemu watak berdasarkan wetonnya. Tapi untuk kali ini, video ini saya hanya membahas tentang perwakilan saja dari harinya. Dan yang selanjutnya ini adalah tentang menurut pasaran, menurut Banter Jawa, orang yang lahir sesuai dengan pasarannya. Yang pertama itu adalah orang yang lahir di hari Kliwon dengan jumlah tentunya 8. Orang lahir Kliwon ini memiliki makna Wisomarta Durjono Tengah. Ada jeleknya dan ada juga baiknya. Dalam simbol binatang disimbolkan kera dan anjing, dimana watak kera suka memanjat, galak, banyak akal, berkeliaran di pohon, air, walau telah diberi makan masih menggigit, suka mempermainkan orang,
sukar didekati dan diberi kebaikan. Sedangkan dari sudut pandang watak anjing, setiap pada tuannya, besar kemauannya, sering selamat karena setia kepada tuannya, tetapi makannya kotor. Setelah Kliwon, mereka yang dimana orang yang lahir di Neptulegi, mereka yang memiliki jumlah nilai 5, ini diibaratkan semedi ibarat raja atau bupati. Binatangnya adalah kucing dan tikus. Dari watak kucing ini kita harus awas. Kucing itu sifatnya awas, jinak, celakanya jika difitnah, sukar mencurigai kecuali jika telah difitnah, dapat berkumpul dengan orang kaya atau miskin. Dan dari sudut pandang watak tikus, pada malam hari berjaga, awas, berhati-hati, sering bingung, sedikit makannya, gigitannya berbisa, yang terkena gigitan cepat mati. Orang sering memasang perangkap untuknya, dapat berbuat sesuatu, selalu mengingat perbuatan baik atau buruk, besar kebahagiaannya atau celakanya. Jadi antara kebahagiaan dan kecelakaan ini balannya sama. Terus mereka yang lahir di Paing memiliki makna cendana yang berjumlah 9. Orang Paing punya simbol binatang harimau, di mana mata harimau selalu pergi jauh, duduk menyendiri, tidur menyendiri, jarang makan kecuali jika dipelihara raja. Banyak musuh, berbahaya jika didahului, tetapi jika ia yang mendahului tidak menjadi apa-apa, itu tidak masalah. Jika memiliki senjata dipelihara, kemarahannya timbul karena wanita, sering tertipu, jika barangnya hilang jarang kembali. Untuk yang selanjutnya adalah mereka yang lahir di weton Pon yang memiliki jumlah 7. Pon ini memiliki makna Somohita, kulon lakune nabi atau orang suci. Dari sudut pandang binatang, orang lahir Pon ini dilambangkan seperti kambing, dimana watak dari kambing sendiri itu suka nasihat, tidak berpergian jauh, yang dimakan berupa tanaman yang artinya miliknya sendiri, sering marah dengan istri atau keluarga, kadangkala berani sama tuannya, dimana keberanian ini tidak dapat dicegah. Kekayaannya sedang, ingin selalu diturut nasihatnya, budinya tentram. Selanjutnya adalah mereka yang lahir di hari Wage, memiliki jumlah 4. Hari Wage ini mempunyai falsafah atau peribahasa tentang Prabu Anom lor lakune dandang. Untuk binatang menyimpulkan sapi. Watak sapi jinak, terserah yang memerintah, makanannya harus diberi atau disuguhkan, ceroboh, pemarah, kadangkala mengamuk jika dicambuk, melanggar apa saja, sedikit mencari makan, akan tetapi jika makan lupa sanak saudara dan orang tuanya, mudah difitnah karena pikiran keras atau watak yang sombong. Dalam menilai suatu watak bukan hanya dilihat dari watak pasarannya, dari hari ataupun waktunya,
Namun juga bisa dilihat juga dari tanggal lahirnya. Tanggal lahir seorang akan menunjukkan wataknya atau perilakunya. Jadi untuk mengetahui watak seseorang ini, kita harus mengombinasikan dari hari Ahad sampai hari Sabtu, terus mulai Kliwon sampai Wagih dan tanggalnya, maka akan terakumulasi watak-watak orang tersebut. Maka terkadang kita jarang orang dengan kelahiran weton Kemis Pahing ini dan Kemis Pahing ini kok wataknya beda. Pastilah beda karena ada pengaruh di tanggalnya. Untuk lebih gampangnya, saya juga akan mengulasnya di video kali ini. Untuk mereka yang lahir pada tanggal 1 memiliki sifat angkuh, besar kemauannya, tapi jika maksudnya tidak tercapai lalu putus asa dan tidak dapat diperbaiki oleh orang lain, menjadi urusan orang. Untuk yang mereka lahir tanggal 2, banyak anak dan sahabat, tetapi tidak semuanya disayanginya, pelupa dan cepat putus asa. Untuk mereka yang lahir pada tanggal 3, orangnya sangat sederhana, mukanya manis, hatinya keras tetapi mencintai atau mudah menyayangi. Untuk mereka yang lahir pada tanggal 4, ingatannya kuat, pandai berbicara, banyak berpikir tentang hal yang baik. Untuk yang mereka lahir di tanggal 5, mereka watak pandai berbicara, suka menyakiti, pemarah, tetapi suka memberi uang atau makanan kepada orang, suci hatinya dan tak suka boros. Itu juga sama yang lihat tanggal 4 tadi, yang ingatannya kuat, pandai berbicara, banyak berpikir tentang hal yang baik. Jadi antara tanggal 4 dan 5 ini hampir memiliki versi yang sama. Untuk mereka yang tanggal 6, wataknya adalah orangnya biasanya bodoh, pelupa, ceroboh, dan malas. Untuk mereka lahir pada tanggal 7, pandai berbicara, suka pada wanita yang nakal. Untuk yang mereka lahir pada tanggal 8, jalan pikirannya baik, banyak sahabat, berhati-hati mempertimbangkan baik dan buruk. Untuk mereka yang lahir tanggal 9, keras hati, pemarah, tetapi cepat tenang kembali, berpikir sedang, ikhlas jika barangnya diminta. Untuk mereka yang lahir pada tanggal 10, memiliki makna tepat sumber, pelupa tapi pandai, suka menceritakan baik atau buruknya orang, atau lebih simpelnya adalah suka ngerasani uang, suka membicarakan orang, baik itu ya bicara adalah kebaikan atau mungkin keburukan orang tersebut. Untuk yang mereka lahir pada tanggal 11, ini adalah watak yang karena dia berpikirnya luas, berlagak dan mengaku pandai dan tahu sopan santun. Selanjutnya untuk mereka lahir pada tanggal 12, jika diam kurang menyenangkan, jika berbicara tepat dan dapat menyelesaikan sesuatu, tetapi suka mempunyai niat yang tersembunyi. Untuk mereka lahir pada tanggal 13, orang ini akan pandai bicara, tepat dan banyak akalnya, keras hatinya tetapi hanya sebentar, dan suka marah tetapi juga cepat hilang. Untuk yang lahir pada tanggal 14, orang ini biasanya percaya pada dirinya sendiri, suka bicara yang baik, tahu akan perbuatan yang suci lahir dan batin. Untuk mereka lahir pada tanggal 15, watak atau sifat yang berpikirnya cukupan, terang, banyak bicara, yang suci, dan biasanya jadi sastrawan. Untuk yang mereka lahir pada tanggal 16, sifat yang ceroboh, malu bekerja, pelupa, dan jelek. Untuk mereka lahir pada tanggal 17,
orang ini banyak sahabatnya, dan mana sahabatnya itu selalu menyetujui apa pendapatnya, baik dan suci, sering memperhitungkan baik dan buruk sebelum mengambil keputusan. Untuk mereka lahir pada tanggal 18, orang ini banyak akal, pandai bicara, agak suka pada wanita yang sering berbuat serong. Dan untuk mereka yang lahir pada tanggal 19, orang ini keras hati, sering marah tetapi hanya sebentar, suka menyumbangkan pikiran, makanan, uang kepada orang. Untuk mereka yang lahir pada tanggal 20 mempunyai watak pelupa, tak suka berpikir, senang menerima pengaduan orang tentang hal baik dan buruk. Untuk mereka lahir pada tanggal 21, luas pikirannya, suka berlagak dan mengaku pandai, sopan santun dan tahu tabiat baik dan jelek. Untuk mereka yang lahir pada tanggal 22, mereka adalah orang yang suka berpikir, jika pendiam baik, jika banyak bicara perkataannya banyak tepat, dan pengetahuannya besar. Untuk mereka lahir pada tanggal 23, orangnya pandai bicara, tepat, banyak akal, pemarah, tetapi hanya sebentar kembali berpikir tenang. Untuk mereka lahir pada tanggal 24, punya hati yang suci hati, lahir batin, bicaranya banyak yang baik, luas pengetahuannya. Untuk mereka yang lahir pada tanggal 25, memiliki makna, bicaranya banyak yang suci, pengetahuan sedang, cocok menjadi sastrawan, dan segala sesuatunya akan menjadi terang. Untuk mereka yang lahir tanggal 26, ini watak jelek, pelupa, berpikir ceroboh, pemalas, dan orang yang hatinya buruk. Untuk mereka lahir pada tanggal 27, orang ini akan banyak famili atau sanak saudara, suka bersatu dalam pekerjaan dan selalu memperhitungkan baik dan buruk. Untuk yang mereka lahir tanggal 28, perkataan tak menyenangkan, banyak bicara, agak suka wanita yang nakal. Untuk mereka yang lahir pada tanggal 29, orangnya keras hati, pemarah, tapi lekas tenang, suka memberi uang atau makanan kepada orang, angkuh, banyak utang, jika terkena rintangan besar bukan menjadi masalah baginya. Untuk perhitungan tanggal itu hanya dari tanggal 1 sampai tanggal 30, karena yang dimaksud tanggal sini adalah tanggal yang dipakai orang Jawa, bukan tanggal Masehi, jadi tidak ada pembacaan watak di tanggal 31. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, setelah video ini saya akan mengulas tentang watak menurut bulan kelahirannya. Dan sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, kembali lagi itu semua karena keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Dan apabila apa yang disampaikan adanya perbedaan pendapat atau keyakinan, kembali lagi pada keyakinan masing-masing. Apa yang sampaikan adalah sekitar budaya yang ada di masyarakat kita, atau khususnya suku Jawa. Anda boleh percaya dan boleh tidak, setidaknya kita saling menghormati. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sakum dumadi, kalih kebedo nirting sambikolo. Suksma.